penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita seputar bagaimana menangani polusi udara di Jakarta saat ini. Ya, saya ke Pak Joko. Pak Joko, kalau kita berbicara untuk memperbaiki daerah Jakarta saja nih, dari tadi kan kita udah ngomongin soal kebijakan-kebijakan, baik dari Transjakarta juga mengupayakan, ada uji emisi, bahkan dari Pak Jokowi juga menghimbau untuk melakukan hybrid, yaitu WFH dan WFO gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, melihat apa lagi sih Pak yang perlu diperbaikin? Apakah hanya fokus di Jakarta atau seperti apa? Ya, saya kira tadi saya katakan, jadi daerah penyangga pun semestinya harus sama kondisi seperti Jakarta. Itu kan ketimpangan kan. Harusnya nanti diundang BPTJ seperti apa programnya ya. Jadi BPTJ itu sudah membuat namanya Transpakuan Bogor. Itu masih kurang itu. Dulu Transpakuan itu akan dibuat, itu menyambung Kabupaten Bogor, kawasan perumahan. Cuman Bupati Bogornya menolak, nggak mau dia kan. Nah itu saya, padahal itu salah satu contoh Transpakuan itu sudah bersubsidi dari pemerintah pusat. Ya, itu dibuatkanlah dari Transpakuan Bogor itu di Bekasi, Kabupaten Bekasi, di Depok, Tangerang dan sebagainya. Itu dibuatkan seperti itu. Kemudian itu setelah ada, sehingga itu bisa masuk semua kawasan perumahan yang ada di Bodetabek. Ya, nah nanti memperbesar juga angkutan-angkutan yang menuju Jakarta. Kita sudah ada KRL ya, sudah ada itu ada namanya JR Connection. Nah itu kan di kawasan perumahan dan point to point masuk ke Monas, ada Blok M. Itu juga ternyata peminatnya cukup banyak itu. Dengan sebelum pandemi tarif 20.000, pulang pergi 40.000, besar kali peminatnya. Itu diperbanyak bagi orang-orang yang mau kerja di Jakarta, naik itu aja. Nah, perbanyakan itu. Jadi kita fokusnya bukan hanya Jakarta, kawasan penyangga ini juga harus bagus. Cuman kami dapat informasi, Badan Pengelola sudah menganggarkan kemarin itu besar kan, dipotong lagi anggarannya oleh Komisi 5 katanya. DPR kan itu kan anggarannya pusat itu dipotong. Padahal itu besar sekali pengaruhnya. Sementara kalau kita lihat, kita tuh punya anggaran sebenarnya sekarang itu, tapi anggaran itu untuk memperbanyak kendaraan bermotor listrik. Itu loh dari Kementerian Perindustrian itu 12,3 triliun. Itu kalau disumbangkan sekarang sebagian lah ya, belikan bis listrik untuk kota-kota plus kota lainnya, bisa saya hitung sudah bisa dapat 50 kota. Sekarang ini baru 11 kota yang programnya seperti Transjakarta BD Service, baru 11 kota termasuk. Tapi kalau menurut Pak Joko sendiri dengan adanya kebijakan peralihan elektrifikasi tersebut, banyak juga mencanangkan ayo beli kendaraan listrik. Sebenarnya ini efektif nggak sih Pak? Nggak juga, karena masih mahal loh. Yang beli itu justru sepeda listrik murah. Sepeda listrik sekarang banyak. Motor listrik itu karena pertama kan diberikan UMKM. Saya sudah bilang UMKM itu dia nggak butuh motor, dia mereka sudah punya motor, dia butuh modal. Sekarang motor tiap rumah tangga sudah ada motor, nggak perlu lagi. Kita meniru Eropa, mereka lupa Kementerian Perindustrian ke Eropa, mereka nggak ngajak Kementerian Perhubungan. Dia lihatnya Eropa tuh peningkatan kendaraan pribadi. Dia lupa di Eropa tuh public transportnya sudah bagus. Sementara kan public transport kita kan kacau balau kan. Kita tuh krisis angkutan umum dia nggak lihat. Sehingga disebarkan informasi, oh nanti ada motor listrik. Di Eropa tuh nggak ada motor itu, nggak ada itu. Di dunia tuh hanya ada 4 negara yang membangun motor itu. Indonesia, Cina, Vietnam, sama Thailand. India tuh bajai dia kan, nggak banyak motor. Jadi kita keliru. Jadi kemarin disebarkan kan, ternyata pembelinya motornya sedikit. Sekarang semua orang suruh beli motor. Saya yakin targetnya nggak tercapai lah. Lebih baik uang itu tadi dialihkan saja. Ya, jadi ada koordinasi antar kementerian itu yang tidak terjadi. Itu sebaiknya dialihkan untuk pembenahan ya? Pembenahan public transport pakai bis-bisnya listrik gitu kan. Saya udah hitung sampai 50 kota dapat itu. Nggak perlu nih masyarakat untuk beli motor listrik, mobil listrik. Artinya, ketika itu dibelikan, kita akan dapat 4 hal. Pertama, mengurangi kemacetan. Kan dia nggak pakai sepeda motor lagi, walaupun sepeda motor listrik kan macet juga kan. Kemudian mengurangi angka kecelakaan kita tinggi, gitu. Ketiga tadi polusinya rendah. Yang keempat yang orang sering lupa itu bisa membantu inflasi di daerah kita bisa turun. Inflasi di daerah itu karena orang banyak beli BBM. Ya, berbicara tentang ini motor kendaraan listrik di Pak Belfrizon. Nah, kalau dari Transjakarta sendiri, tadi Bapak sempat kalau nggak salah 100 ya Pak targetnya. Nah, sejauh ini sudah seperti apa Pak progresnya? Ya, Transjakarta bersyukur di bawah Pemprov DKI yang punya komitmen untuk mengembangkan transportasi publik itu cukup besar. Kami disupport dengan public service obligation ya, sehingga bisa memberikan layanan yang lebih baik.
Tadi seperti yang disampaikan, salah satu program kita adalah elektrifikasi. Dan aksi nyatanya kita sudah mulai dari akhir tahun lalu, dari Maret tahun lalu, sudah lebih sekitar 1,5 tahun, kita sudah mulai mengoperasikan bus listrik, dan sekarang sudah 52, dan kita targetkan akan menjadi 100 unit sampai dengan akhir tahun ini. Dan proses ini adalah proses piloting kita untuk melihat dari berbagai aspek, dari sisi bisnis dan finansial, dari sisi operasional dan layanan, termasuk juga dari sisi teknisnya. Alhamdulillah proses ini selama berjalan, semuanya berjalan lancar. Kalau kita lihat kendala teknis ataupun aspek layanan dan operasional, relatif tidak ada masalah. Ya, selama kita menjalankan bus listrik sampai dengan saat ini. Bahkan kalau kita lihat animo masyarakat untuk menggunakan bus listrik itu cukup baik, ya. Salah satu testimoninya misalnya Pramudi, kami sebut driver itu Pramudi ya di Transjakarta. Itu pada saat mereka setelah bekerja satu shift, kalau biasanya begitu turun baunya itu mungkin udah berbeda ya Pak, tapi dengan bus listrik Beda. itu relatif lebih bersih, jadi masih tetap wangi gitu ya. Jadi polusinya rendah, kemudian suaranya juga rendah, kemudian juga relatif lebih bersih. Jadi bagi driver pun mungkin kita pada saat piloting kita coba observe beberapa gitu ya, dari sisi pelanggan, dari sisi driver pun kita menemukan hal-hal yang mungkin selama ini kita nggak terpikir. Ya begitu kalau turun dari bus yang masih combustion engine, ya mungkin karena banyak asap dan lain-lainnya gitu, jadi baunya pada saat bekerja satu shift udah beda. Tapi kalau di bus listrik itu masih tetap wangi, Masih gitu. segar gitu ya, Apalagi Pak. sebagian pramudi kita kan juga ada yang perempuan. Gitu. Oh iya ya. Nah, untuk target melayani 4 juta penumpang ini ke depannya di 2023 ke depan seperti apa, Pak? Ya, tentunya pertama yang menjadi fokus kita adalah integrasi. Ya. Jadi salah satu tantangan di transportasi publik itu adalah mengintegrasikan antar moda. Sehingga pada saat orang turun di stasiun, itu punya akses yang gampang untuk meneruskan ke bus Transjakarta, ataupun sebaliknya, ataupun menggunakan moda-moda lain. Ini jadi program utama kita, sehingga benar-benar public transport ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan mobilitasnya. Kemudian berikutnya adalah kita melihat penambahan rute ataupun cakupan layanan masih terus dibutuhkan. Karena ada bangkitan-bangkitan baru yang muncul. Kalau kita lihat perkembangan perkantoran misalnya, kalau sebelumnya Sudirman Tamrin, kemudian ada Kuningan. Sekarang kalau kita lihat, sebagian dari perusahaan-perusahaan besar dan multinasional itu pindah ke sekitaran Simatupang, Pak. Ya, itu menjadi pusat perkantoran baru. Dan tentunya ini kita harus respon dengan menyediakan rute-rute baru ataupun rute-rute tambahan. Termasuk di dalamnya juga tentu harus menambah jumlah unit untuk bisa memberikan layanan sehingga waktu tunggu ataupun headway pelanggan itu menjadi lebih baik. Baik, tadi menarik yang tadi sebelumnya saya tanyakan kepada Pak Welfrison terkait manfaat elektrifikasi tersebut kepada Pramudi. Ini lebih segar gitu ya. Nah itu mungkin manfaat sosial gitu ya Pak. Nah kalau untuk manfaat ekonomi, seperti apa? Ya, kendaraan listrik atau berbasis baterai, kalau kita lihat dampak jangka panjang terhadap lingkungan karena emisinya itu relatif sangat bersih. Kalau kita bandingkan tadi saya sampaikan orang pindah dari kendaraan pribadi, mobil pribadi ke bus itu turun lebih kurang 94%. Tapi kalau beralihnya ke bus listrik itu turun lebih kurang 99,99%. Artinya dampak terhadap lingkungan itu sangat signifikan sekali. Dan kita tahu salah satu investasi terbesar kita untuk generasi berikutnya itu adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan planet ataupun lingkungan sehingga ini benar-benar menjadi titipan generasi berikutnya yang kita bisa jaga. Dan itu dampak lingkungan yang cukup besar pada saat kita melakukan elektrifikasi. Nah itu dari pandangan dari Pak Welfrison sendiri. Nah kalau dari Pak Joko, seperti apa pandangannya tentang elektrifikasi tersebut?
Ya, ini kan tidak bisa terelakkan ya, karena kita juga mengikuti tren dunia, ya memang harus berkendaraan listrik karena penggunaan energi fosil ini sudah jelas makin menyusut lah, ya. Ya, meskipun ini dimulai di perkotaan, ya kalau antar kota memang agak berat, kita mulai dari perkotaan. Sebenarnya di Indonesia itu sudah ada contoh yang bagus loh menggunakan kendaraan listrik itu, tapi tidak banyak orang tahu. Saya ke Asmat tahun 2018, di sana tuh 99% menggunakan kendaraan listrik. Jadi Indonesia itu ada contoh satu daerah, mereka kesulitan dapat BBM apa adanya, mereka pakai kendaraan listrik. Itu sebenarnya daerah yang sulit-sulit itu daripada pemerintah ngasihkan apa, banyak BBM kan, udah kasih secukupnya, mereka menggunakan itu. Jadi kita punya contoh yang bagus daerah, cuma nggak pernah diangkat gitu loh. Ya, jadi mereka sudah terbiasa. Jadi dengan seperti ini kita bisa menyebarkan informasi itu ke daerah yang sulit tadi, nggak hanya kota besar, tapi dari yang sulit BBM, sudahlah diberikan kendaraan listrik seperti ini. Jadi, yang tidak bisa kita hindari, apalagi energi fosil kita sudah makin berkurang, impor BBM kita kan dulu sepertiga, sekarang di atas 50% coba. Habis kan. Nah, belum lagi subsidi BBM-nya makin besar. Jadi tidak bisa tidak, ya harus dipercepat program seperti ini, tidak hanya Jakarta. Jadi makanya saya bilang, belilah kendaraan anggaran yang besar itu untuk memberikan bis listrik disebar kepada banyak daerah. Jadi nanti polusinya ganjil, daerah pun akan menurun nantinya. Berarti ini sebenarnya PR bersama ya Pak. Jadi untuk bantuan memang harus tepat sasaran. Mana yang sebenarnya yang harus diperbaikin, mana yang harus ditambahkan supaya semuanya bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Baik Pak Welfrizon, Pak Joko, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Dialog Newsroom hari ini. Ya kita berharap semoga pemirsa polusi udara ini bisa segera ditangani dan kita bisa kembali melihat langit hijau di Jakarta. Ya pemirsa, panitia penyelenggara lokal menggelar sosialisasi kejuaraan Piala Dunia Bola Basket 2023 ke sekolah-sekolah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.